Jika kita menerima informasi simpang siur tentang perporangan lah apapun itu, sebaiknya langsung cross check langsung ke sumbernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali dengan Aksara Agro & Farm tentang budidaya porang. Kebetulan saya ini lagi berada di belakang Pondok Aksara. Jadi kali ini kegiatan kami di awal September ini sedang mulai mempersiapkan media tanam untuk perluasan lahan budidaya porang. Jadi sedang bakar sekam mentah, kita bakar sendiri karena kemarin habis panen padi. Jadi kita mulai nyicil membakar. Terus yang tumpukan belakangnya itu merupakan media tanam bekas dari budidaya jahe merah, teman-teman. Nah, kita akan menceritakan tentang pengalaman dari teman kami yang berada di Bantul, yang melakukan, beliau juga petani porang, dan beliau juga tahun ini mencoba untuk berkreasi lah, dikarenakan mengingat harga umbi porang saat ini kan turun ya dibandingkan setahun 2 tahun kemarin. Nah, saya perlu menceritakan ini karena ini juga bagus juga untuk nanti bisa dipraktekkan untuk teman-teman. Jadi teman saya yang di Bantul itu dia berserta kelompoknya itu mencoba alternatif untuk agar solusi harga porang ini murah itu seperti apa. Nah, akhirnya dia itu membuat umbi porang itu dibuat chip, teman-teman. Jadi umbi porang itu mungkin teman-teman udah tahu ya, diiris tipis-tipis, paling 9 mili, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Lalu oleh beliau ada yang dijual langsung, ada yang masih disimpan. Jadi untuk mengawali ide membuat semacam home industri pengecipan umbi porang, itu juga awalnya cerita dari dia itu ragu-ragu, dikarenakan isunya memang dari tahun kemarin itu sangat santer sekali bahwa pabrik itu hanya menerima chip umbi porang yang menggunakan oven. Artinya untuk umbi porang yang dari chip porang yang dari penjemuran di bawah sinar matahari itu ditolak oleh pabrik. Nah, tapi akhirnya dia itu tetap memberanikan diri setelah langsung survei ke Madiun, daerah Madiun dan sekitarnya, untuk menanyakan pedagang yang berkenan untuk menerima hasil chip porangnya. Nah, dikarenakan sudah ada kepastian, akhirnya beliau pulang ke Bantul, lalu mencoba buat tempat penjemuran dari rangka bambu dengan alasnya itu dari jaring. Nah, lalu pengecipan dilakukan secara manual, penjemuran juga secara manual. Singkat cerita, secara teknis itu cukup 3 hari dengan cuaca yang normal panas ya. Itu cukup 3 hari dijemur. Lalu hari keempat dan kelima itu dileseh di bawah, tetapi dialasi dengan terpal. Nah, tujuannya katanya yang 2 hari di bawah dialaskan terpal itu untuk biar semakin kriuk teman-teman. Nah, kemudian hasil pengecipan itu ada yang beliau jual langsung, kirim langsung menggunakan kendaraan pribadi ke Madiun dan sekitarnya. Alhamdulillah laku dan itu langsung timbang bayar, teman-teman. Jadi tidak ada penundaan pembayaran. Seketika dia datang timbang, cek, langsung dibayar transfer. Nah, tetapi jadi poin pertama tadi itu poinnya apa, teman-teman? Jika kita menerima informasi simpang siur tentang perporangan lah apapun itu, sebaiknya langsung cross check langsung ke sumbernya, teman-teman. Jadi seperti teman saya itu langsung cross check ke pedagang atau pabrik atau siapapun yang mau membeli. Nah, jadi kita tidak hanya mentah-mentah menelan informasi dari sosial media. Nah, terus poin kedua yang ini saya akan ceritakan juga dari pengalaman beliau, itu ada sebagian besar juga chip umbi porang yang sudah dikeringkan kemarin di bulan Agustus, itu ada yang sengaja disimpan untuk dijual bisa jadi musim depan atau 2 tahun lagi atau 2 musim lagi, saat harga chip itu lebih bagus dibandingkan sekarang. Nah, jadi opsi seperti itu juga ide yang bagus, teman-teman. Saya jadi ingat kisah mbah saya yang pada saat itu untuk budidaya cengkeh itu kan di atas ada cengkeh, beberapa pohon cengkeh ya, dan di lahan yang di atasnya masih banyak pohon cengkeh. Itu saat itu
saat harga cengkeh jatuh, ya mbah saya itu, kakek nenek saya itu tidak menjual basah, tetapi dikeringkan dulu, dijemur di bawah sinar matahari, lalu setelah kering disimpan, bahkan bertahun-tahun itu masih bisa aman, lalu dijual, itu masih bernilai teman-teman. Nah, hal yang sama ternyata juga dilakukan oleh rekan kami yang di Bantul itu, disimpan dengan catatan didobel kemasan teman-teman. Dalam kemasan yang dalam itu plastik, terus kemasan yang keluar itu karung goni biasa. Nah, tujuannya biar apa teman-teman? Tidak lembab seperti itu. Nah, jadi 2 poin itu sebenarnya muncul dikarenakan kepepet. Jadi kalau harga porang itu tidak anjlok seperti ini, ya mungkin beliau, mungkin juga teman-teman lain yang melakukan home industry pengajipan umbi porang itu tidak akan jalan teman-teman. Tapi karena kondisinya kepepet, mengingat harga umbi kok jatuh, akhirnya lahirlah 2 ide tadi itu. Yang pertama terkait simpang siur, apakah masih diperbolehkan kita menjual chip porang ke pabrik di bawah jemur sinar matahari atau tidak. Yang kedua, yaitu tadi, tidak semuanya dijual, tapi sebagian disimpan untuk dijual musim depan atau 2 musim ke depan. Jadi cara itu barangkali bisa memberikan ide untuk teman-teman di musim mendatang bagi yang sudah mantap untuk melanjutkan budidaya porang. Tapi bagi teman-teman yang menyerah, ya sudah, stop saja dulu. Silahkan ganti komoditas yang lain. Nah, karena apa teman-teman? Itu juga terbukti saya cocokkan dengan pengalaman kakek nenek saya pada saat harga cengkeh waktu itu jatuh. Itu sama kakek nenek saya tidak dijual, tapi hasil penjemuran cengkeh itu disimpan beberapa tahun teman-teman. Kalau 5 tahun itu ada teman-teman. Nah, saat cengkeh mulai merangkak naik lagi, baru cengkeh kering itu dijual lagi ke pasar. Cukup ke pasar tradisional. Nah, mungkin perbedaannya itu. Kalau cengkeh bisa dijual ke pasar tradisional, kalau porang ya masih agak premium ke area terdekat dengan pabrik teman-teman. Nah, jadi semoga ini bisa menjadi ide atau solusi jikalau seandainya harga umbi porang tahun depan 2023 itu tetap seperti tahun 2022 ini atau tidak cukup naik signifikan. Jadi kuncinya, solusi yang dari pengalaman teman kami itu dengan membuat chip porang. Nah, kita nanti selanjutnya akan menceritakan tentang hal lain juga. Tetapi di sini kita juga ingin menunjukkan bahwa kami pun juga sangat-sangat menekan biaya operasional olah lahan. Itu juga kami praktekkan pada musim-musim kemarin. Ya, kita tidak ingin mengeksklusifkan tanaman porang itu sendiri, karena kalau kita mengeksklusifkan, resikonya nanti biaya operasional itu sangat-sangat membengkak teman-teman. Nah, kalau paranet yang di atas ini memang kemarin dari budidaya jahe merah teman-teman. Nah, kita nanti di sini akan buat bedengan untuk porang. Ini sudah ada bedengannya, tinggal nanti digemburkan lagi, lalu ditabur dengan media bekas dari budidaya jahe merah. Nah, jadi ini teman-teman, pembakaran sekam dari sekam mentah pun juga sangat sederhana teman-teman. Kalau kita beli di toko pertanian tentu itu juga sangat jauh nanti perbedaan pengeluaran untuk pengadaan sekam bakar teman-teman. Nah, semoga ini bermanfaat. Teman-teman tetap semangat bagi yang melanjutkan budidaya porang. Bagi yang sudah angkat tangan, angkat bendera putih untuk budidaya porang, tidak ada masalah. Yang penting kita tetap semangat untuk bertani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.